kita sedang sedang mengadakan pemeliharaan tanaman gadung punya kita. Udah ada umbinya tapi masih kecil, ada umbinya. Jadi di dalam sini itu ada umbi. Nah, bentuknya seperti ini. Kita ambil contoh. Kita ke lab saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lestari Alamku. Kami di sini tim Adiwiyata SMA Negeri 2 Padalarang akan membahas tentang tanaman gadung. Nah, seperti dalam pembukaan tadi, kami sedang berada di greenhouse SMA Negeri 2 Padalarang di salah satu dari 5 titik yang ada tempat menanam tanaman gadung. Nah, tanaman gadung bagi kami itu karena misi SMA Negeri 2 Padalarang Sekolah Perluasan Lingkungan yaitu misi pelestarian. Dan yang kedua, pelestarian juga dikaitkan dengan sains, penelitian, dan juga dikaitkan dengan kewirausahaan. Nah, maka tanaman gadung itu sangat penting kita bahas, gitu ya. Nah, juga kelebihan tanaman gadung itu berkaitan dengan sosiokultural atau budaya atau kebiasaan masyarakat. Nah, dan kita berada di negara Indonesia, NKRI, khususnya berada di daerah Jawa Barat, Pasundan, yang sangat familiar dengan tanaman gadung, gitu ya. Nah, bagi siswa SMA Negeri 2 Padalarang dan juga siswa SMP sekolah Adiwiyata di seluruh tanah air, tanaman gadung ini kalau dalam literatur itu termasuk divisi Magnoliopsida. Jadi termasuk dari kingdom Plantae, tanaman berbunga atau berbiji, dan kemudian termasuk kelas atau ke dalam kelas Liliopsida. Jadi bukan dikotil tapi monokotil maksudnya. Jadi termasuk tanaman monokotil dan mempunyai ciri itu daun yang 3 biasanya, kemudian agak seperti berbuku-buku, dan kemudian ada duri-durinya, gitu ya. Nah, akan kita bahas yaitu tanaman gadung yang pertama, yaitu dilihat dari sosiokultural. Masyarakat Sunda itu yang terkenal dengan dominan, gitu ya. Kalau dulu itu di Sunda itu ada kerajaan Sunda, kerajaan Galuh, ya, kemudian itu jadi Pajajaran. Nah, Pajajaran itu yang atau sebelumnya Sunda dan Galuh, gitu ya, pernah bersatu lagi. Nah, kalau Galuh itu lebih ke sawah, sawah lamanya itu pura-pura. Dan kalau masyarakat Sunda itu di Jawa bagian barat itu lebih ke darat, gitu, lambangnya kerak, gitu ya. Nah, sehingga dalam cerita Sunda ada sakadal monyet dan sakadal kuda. Nah, kaitan kenapa membahas itu karena di masyarakat Sunda yang lebih dominan kepada darat atau hutan itu, maka sangat familiar itu dengan yang namanya makanan, salah satu makanan pokok, makanan berkarbohidrat tinggi, yaitu umbi-umbian, di antaranya umbi gadung, ya. Nah, saking tenan tanaman gadung itu di masyarakat Sunda, yang pertama itu dalam kesenian. Nah, di sini ada sinden seniman yang begitu legendaris, namanya Titin Fatimah, bisa dijum.
Kalau klik di Google, Siti Fatimah terkenal sekali lagu Kembang Gadung. Artinya begitu familiar di masyarakat Sunda. Sini maksudnya tampilan di Google ya, Kembang Gadung. Nah, lagunya syarat dengan pepatah gitu kan, di mana konsekuensi yang berbuat baik dan berbuat tidak baik. Nah, kemudian yang selanjutnya masyarakat Sunda juga sangat familiar dengan tanaman gadung ini. Ini yang tadi kita bawa tanaman gadung itu, sehingga di seantero daerah Pasundan itu terkenal ada daerah-daerah yang berkaitan dengan nama gadung. Misalnya di Jakarta itu ada Pulau Gadung, Terminal Pulau Gadung. Dulu kan Jakarta wilayah Pangeran Jayakarta, itu bagian dari kerajaan Pajajaran. Jadi di situ ya mungkin banyak tanaman gadung. Bahkan mungkin lebih tenar setelah zaman penjajahan Belanda dan Jepang, di mana makanan pokok berkurang dari beras lalu lari ke makanan yang mudah yang ada di hutan. Kemudian di daerah Bandung juga ada Cigadung. Ada Cigadung, kalau tidak salah Cigadung itu daerah UIN yang Kampus Selamat. Nah, Cigadung. Kemudian ada yang menarik lagi, yaitu orang Sunda itu kalau ada orang yang dianggap ngaco, itu ngomongnya tidak rasional, itu suka disebut weregadung atau suka disebut mabuk gadung. Karena dulu mungkin banyak yang mabuk gadung, gitu ya. Nah, kenapa itu ada orang mabuk gadung? Karena tanaman gadung ini kalau ini daun yang asli ya, ini daun yang asli bisa jujur ya. Kemudian yang ini bisa kejung, ini si bunganya Bisa. ada bunga gadung gitu. Jadi sehingga yang diabadikan oleh ini Siti Fatimah, jadi lagu Kembang Gadung. Karena kembang gadung itu ternyata cukup indah juga, wangi gitu, berantai untuk usaha hiasan sanggul, kemudian wangi sehingga bisa pewangi untuk rambut. Masyarakat Bali juga memakai pewangi untuk rambut, pewangi untuk pakaian. Itu isi kembang gadung ini, gitu kan? Jadi ada manfaatnya. Kemudian tanaman gadung ini kalau biasa misalnya kalau mau ditanam, ada juga sedikit yang membudidayakan. Kalau ditanam mudah sekali, bisa di pot, bisa di polybag. Yang bagus itu ditanam. Ditanam awal musim hujan, dipanen pada musim kemarau biasanya. Nah, ini umbi gadung. Umbi gadung. Nah, di umbi gadung itu kenapa ada cerita mabuk gadung? Karena dulunya itu mungkin ada yang menyangka karena umbi ini bisa dimakan, langsung direbus, langsung dimasak, langsung dimakan, itu bisa enak. Nah, kemudian kemungkinan itu ya ada yang meninggal juga, ada mungkin ada yang ya mabuk gitu ya, jadi sakit. Nah, sehingga dari situ ada istilah baru lagi, ada yang sebut gadungan. Jadi gadungan itu dari gadung sini. Apa maksudnya? Gadungan dalam bahasa Indonesia yang baku artinya sindiran atau istilah untuk yang tidak sebenarnya, gitu ya. Misalnya kalau ada pejabat gadungan, supir gadungan. Jadi artinya yang bersifat penipuan, menutupi yang sebenarnya. Mungkin ini karena dulu ini disangka umbi yang bisa dimakan langsung, setelah dimasak kemudian jadi mabok gitu. Oh, berarti ini umbi palsu gitu. Itu asal muasal cerita itu kata gadungan. Jadi sangat tenar, makanya kami bahas. Yang seterusnya, keistimewaan dari umbi gadung ini, dari umbinya itu kalau bagi masyarakat kan berfungsi sebagai sumber makanan, dengan syarat diolah pada atau dengan cara direndam minimal 1 minggu pada air yang mengalir. Jadi kalau zaman saya kecil dulu itu pada sungai yang airnya mengalir, tentu saja yang jernih, tidak ada pencemaran. Hanya
biasanya di kota susah. Makanya kalaupun ada ini makanan gadung yang sudah diolah bentuk keripik misalnya seperti yang ini ya, bentuk keripik. Jadi harganya bisa mahal, lebih mahal dari kentang, dari keripik kentang. Itu rasanya lebih enak dari kentang, berserat, lebih renyah, lebih kriuk-kriuk. Cuma karena mengolahnya itu cukup alot, tidak bisa di sembarang tempat, maka harganya menjadi lebih mahal. Jadi secara ekonomi ini bisa menjadi pangsa pasar untuk bisnis gadung. Dengan cara apa? Kaitan dengan lingkungan, yaitu memanfaatkan lahan sempit. Kemudian kaitan dengan lingkungan apalagi? Misi sekolah lingkungan, sekolah tinggiata, yaitu menyadarkan masyarakat, mengajak masyarakat akademisi terutama mempelopori untuk membuat dari parutan ubi gadung, dari ekstrak ubi gadung dibuat menjadi biopestisida. Jadi dibuat menjadi biopestisida. Jadi dibuat menjadi racun hama yang alami, gitu kan? Kebiasaan nenek moyang dulu, yaitu dengan ubi gadung itu bisa diselupkan ke dalam parutan gadung itu, yaitu senjata. Sehingga kalau ditembakkan itu dipanahkan, itu sehingga dia itu akan pingsan si hewannya. Nah, dan orang itu kalau makan ubi gadung gitu, ini bisa 6 jam bisa meninggal. Itu dalam satu artikel, salah satu artikel gitu kan. Nah, sehingga perlu hati-hati gitu kan. Tapi ternyata hukum alam gitu kan, tidak semua yang pahit, tidak semua yang beracun itu selalu beracun. Artinya kalau dikemas dengan cara yang baik, diolah sehingga menjadi lebih bermanfaat. Jadi sekali lagi misi sekolah lingkungan yaitu mengajak bereksperimen atau memanfaatkan biopestisida untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Kemudian manfaat yang lain bisa ada di sini ya, nanti bisa di dalam narasinya juga misalnya. Jadi manfaat dari ubi gadung ini ada untuk obat borok, untuk yang anak gitu, kusta awal gitu. Kemudian kalau sudah diolah dimasak bisa jadi menurunkan kolesterol, gitu, menurunkan gula darah. Nah, ini dari salah satu manfaat saja. Bahkan getahnya juga bisa di sini misalnya untuk dalam mengolah benang atau tali rami, salah satu bahan untuk mengolah tali rami. Nah, segitu mungkin dari kami bercerita tentang tanaman gadung. Dan sebagai generasi yang seusia saya, mudah-mudahan generasi muda juga gitu, bisa seperti saya juga melestarikan budaya Sunda, menyenangi betapa indahnya lagu Kembang Gadung. Ya, selamat berjumpa lagi dalam video berikutnya. Dan ujung dari video ini itu ada jalan-jalan kami melihat tanaman gadung di Sumedang, di Waduk Jati Gede. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.